Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Kurniasi, NPM 160318092. Ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah Teknologi Sediaan Solida. Pokok bahasanya yaitu mekanisme pembentukan granul dan formula sediaan tablet dengan metode granulasi kering atau GK. Yang pertama, pembentukan granul yang dilandasi mekanisme ikatan antar partikel. Yang pertama, ada interaksi partikel difasilitasi oleh jembatan cair. Dalam keadaan pendular, partikel-partikel diikat oleh jembatan-jembatan cair. Dalam keadaan funikular, transisi antara keadaan pendular dan kapiler di mana rongga tidak sepenuhnya jenuh dengan cairan. Dalam keadaan kapiler terjadi ketika butiran jenuh semua rongga terisi dengan cairan dan cairan permukaan ditarik kembali ke pori-pori di bawah kapiler. Dalam keadaan droplet, tetesan terjadi ketika partikel tertahan di dalam atau pada permukaan dari tetesan cairan. Dalam keadaan pseudo droplet, kemungkinan juga untuk memiliki keadaan tetesan semu, di mana rongga yang tidak terisi tetap ada terjebak di dalam tetesan. Yang kedua, ada interaksi partikel difasilitasi oleh jembatan yang padat. Saat granul mengalami padatan pada tahap solid bridge, jadi interaksi antara liquid bridge atau jembatan basah dan interaksi antar dengan jembatan padat atau solid bridge. Dalam GK, interaksi partikelnya ada jembatan padat karena terdapat pengikat berupa serbuk pada saat pengkempaan sehingga akan terjadi panas internal. Panas ini akan membuat serbuk meleleh dan menjadi jembatan padat akibat adanya lem-lem yang diberi gesekan dan tekanan sehingga dia mampu meleleh. Terdapat juga proses konsolidasi dan koalisi, di mana koalisi ini merupakan penggabungan akhir dari granul-granul. Granul yang baik itu memiliki kandungan air 2-3%. Kemudian akan hancur. Yang ketiga ada gaya tarik antar partikel padat. Adanya gaya elektrostatik dan gaya van der Waals. Ketika ada partikel-partikel berada dalam satu wadah dan adanya perbedaan muatan, maka disebut sebagai gaya tarik-menarik atau adanya bantuan. Yang keempat, mechanical interlocking. Terjadi ketika mekanisme metode tabletasi kempal langsung dan granulasi kering. Bisa di mechanical interlocking ini bisa terjadi ikatan van der Waals atau momen dipol-dipol, ikatan kimia, interaksi kapiler, interaksi ikatan kunci serta mekanis, interaksi gaya suction, interaksi difusi, interaksi elektrostatik, dan interaksi gaya magnet. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan granul, terdiri dari 3 tahapan, yaitu pembasahan, nukleasi, dan konsolidasi serta koalisi. Ketika tabletasi tidak mengalami penghancuran, maka zat aktif tidak akan lepas atau keluar, sehingga tidak akan mengeluarkan efek terapeutik. Jadi, mekanisme pembentukan granul ini, fondasi awalnya yaitu ikatan antar partikel, karena diawali dengan jembatan basah dan jembatan kering. Selanjutnya yaitu ada formula sediaan tablet dengan metode granulasi kering atau GK. Berikut formulanya. Terdapat fase dalam dan fase luar, di mana fase dalamnya itu asetosal 100 mg, PVP 5%, amprotab 10%, talkum 1%, magnesium stearat 0,5%, dan laktosa secukupnya. Untuk fase luarnya itu ada amprotab 5%, talkum 1%, magnesium stearat 0,5%. Kandungan asetosal per tabletnya yaitu 100 mg, di mana tablet yang akan dibuat sebanyak 500 tablet. Untuk perhitungan dan penimbangan dapat dilihat sebagai berikut. Untuk penimbangan pembuatan 500 tablet, fase dalam asetosal ditimbang sebanyak 50 gram.
PVV ditimbang sebanyak 6,25 gram, amprotab 12,5 gram, talkum 1,25 gram, magnesium stearat 0,625 gram, dan laktosa 48,75 gram. Dan untuk fase luarnya itu amprotab sebanyak 6,25 gram, talkum sebanyak 1,25 gram, dan magnesium stearat 0,625 gram. Untuk perhitungannya terlampir di video. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.